Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mekanik iCorp. Selamat siang, sore atau siang ya. Oke, Brothers Mekanik, kita lanjut ke pembahasan periodic service pada 500 jam. Apa aja yang harus kita lakukan untuk melakukan periodic service? Yang pertama adalah kita lakukan penggantian fuel filter. Nah, ini berada di dekat oil filter, letaknya teman-teman di sebelah kanan ya. Kita ganti. Nah, kemudian yang menjadi kritikal ketika kita mau melakukan penggantian fuel filter adalah pastikan kondisi dari bracket filternya itu bersih, dan juga o-ringnya kita lakukan berikan oli ya untuk melumasi pada o-ring pada fuel filternya. Kemudian kita pasang teman-teman ya, kita pasang, kemudian kita kencangkan. Setelah filter terpasang, lakukan bedding. Nah, karena ini masih kosong, maka kita harus lakukan bedding agak lama ya teman-teman ya. Kalau untuk mempermudah proses beddingnya, sebaiknya lakukan pengisian fuel pada fuel filter ini, tetapi dengan catatan fuelnya ini sudah disaring terlebih dahulu, sudah melewati sistem filtering ya, jangan langsung dari tangki unit lakukan pengisian. Jadi bisa dari sistem fuel nanti teman-teman atau para brothers mekanik ya di lapangan siapkan terlebih dahulu fuel yang bersih, baru kita lakukan pengisian secara manual pada fuel filter dari sisi luar ya. Nah, kemudian setelah itu lakukan bleeding ya teman-teman. Caranya karena ini tidak ada electric priming, jadi kita lakukan manual. Caranya di sini karena fuel sistemnya memakai sebuah FIP ya, kita lepas ini nomor 3 yaitu priming pump. Nah, kita lepas, kita kendorkan sebelah kiri, putar, kemudian setelah kita putar terlepas, kita pompa ya teman-teman, pompa naik turun naik turun naik turun sampai berat. Kemudian kita buka plug fuelnya nomor 2 untuk membuang angin. Ketika fuel yang keluar, artinya berarti proses bleedingnya sudah selesai. Kemudian kita tutup kembali, kemudian kita lakukan priming kembali sampai keras, sampai berat, kemudian kencangkan. Insya Allah ini akan cepat running unitnya. Nah, jika tidak lakukan bedding maka nanti akan susah sekali untuk startingnya. Oke teman-teman, lanjut ya. Lanjut ke pengecekan dan bersihkan secara rutin radiator fin pada grader ini ya. Kita semprot teman-teman ya dengan menggunakan tekanan air sebesar 2 kilo, atau gunakan oil can water truck, bisa. Yang penting kita bersihkan ya teman-teman untuk radiator ini biar tidak terjadi overheat. Kalau overheat ini dampaknya sangat banyak sekali teman-teman ya, otomatis akan mengurangi lifetime engine-nya itu sendiri, kemudian seal-seal yang nantinya pada engine system ataupun di relatifnya itu akan terjadi kerusakan sebelum waktunya. Jadi pastikan ya hal yang simpel ini dilakukan. Oke, lanjut ke pengecekan circle gate clearance. Nah, jika kita kurang maka kita tambahkan. Caranya adalah dengan gitar posisi plate kita naikkan. Gitu teman-teman ya. Untuk standarnya terlebih dahulu teman-teman, thicknessnya adalah 1 mili 0,5 mm ya. Caranya naikkan blade-nya ini teman-teman, kita naikkan, kemudian ukur pada titik P-nya. Titik P-nya menggunakan sebuah feeler gauge. Standar clearance-nya adalah sekitar 1,5 mm ya pada 6 titik ya. Ukur clearance pada FCR, front, center, dan rear. Nah, kita ukur teman-teman, untuk front ini adalah
0 mili. Nah, dan yang center ini adalah 0,7 dan yang rear ini adalah 1,5 mm. Nah, atau untuk mempermudah ya kita pukul rata aja FCR ini 1 mili gitu aja teman-teman ya. Pada gate clearance-nya gampang pakai filler. Ini toolnya adalah filler gig aja teman-teman ya. Kalau teman-teman mau belajar filler gig ada di video saya, tinggal cari-cari aja teman-teman untuk filler gauge ini. Jika kurang kita lakukan pengecasan ya teman-teman ya. Nah, ini adalah port P-nya teman-teman. Nah, kita ukur celahnya. Ya, saya besarin. Kemudian untuk front, nah, kita lihat nih celahnya, gate-nya teman-teman. Ini adalah 0 mili. Kita kecilin dulu penanya. 0 mili, yang C ini adalah sekitar 0,7. Nah, 0,7 mili. Ya, yang rear sekitar 1,5 mili atau disamakan semua 1 mili semua. Oke, aman aja. Kemudian setelah itu kita cek lagi teman-teman ya. Ketika yang menjadi catatan ya penting critical point-nya ini teman-teman, saya lingkari dulu. Ketika melakukan pengencangan pada lock nut setelah lakukan pengecasan clearance antara circle gate dan circle, tahan bolt ya dengan sebuah kunci dan lalu kencangkan. Jika hanya lock nut aja yang kita kencangkan, push bolt akan berputar. Nah, jadi clearance-nya nanti akan berubah. Gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita nanti akan melakukan pengecasan seperti critical tadi, perhatikan. Caranya adalah naikkan blade ya. Ini naikkan blade-nya teman-teman ke atas. Nah, berapa celahnya? Sekitar 30 mili dari tanah. Kemudian kita ukur lagi untuk clearance tadi teman-teman. Jika kurang kita lakukan pengecasan teman-teman ya, para belajar mekanik. Caranya ini teman-teman, lakukan pengecasannya. Ini ada di sini ada bolt dan nutnya. Oke, kita tinggal ikutin petunjuknya. Yang pertama adalah kendorkan bolt nomor 1 ya. Bolt nomor 1 mana tadi? Nah, ini ya teman-teman, bolt nomor 1 ini kita kendorkan. Nah, tahan. Nah, seperti ini tampaknya ketika sudah mulai terlepas. Nah, ini ikutin aja teman-teman petunjuknya. Kemudian kita ini boltnya pada FCR ya, banyak sekali. Pada circle gate-nya ada poin 2, 3, 4 yang berhubungan kontak. Kemudian SIM itu nomor 6. Itu aja teman-teman, kita tinggal mainkan, kencangkan dan kendorkan saja sesuai dengan clearance-nya. Simple. Ketika sudah standar, kemudian lanjut ke pengecekan parking level stroke. Nah, jika kurang nanti kita lakukan pengecasan juga. Tentunya harus parking dulu. Posisikan unit di tempatnya rata, pasang wheel choke-nya ya teman-teman. Caranya adalah tempatkan gear shift lever pada posisi parking. Nah, kemudian cek dan pastikan slack adjuster ini bergerak dengan smooth. Kemudian cek sudut pada slack adjuster dan tekan root nomor 2 ini dari chamber ini sekitar 90 derajat. Nah, gitu teman-teman ya. Kemudian nanti ketika sudah selesai, kemudian lalu cek efek parking brake-nya ya, tempatkan gear shift lever ini pada posisi P posisi dan speed pada kecepatan 8 ya, maju jadi full throttle ya, high idle teman-teman ya. Kemudian kita rilis perlahan-lahan dengan inching pedal. Kita lihat apakah engine ini stop selama 3 detik. Nah, jika stop berarti artinya parking dalam kondisi bagus. Jika tidak stop maka unitnya akan jalan nanti, otomatis ada terjadi keausan dan kita lakukan
pengecasan. Bagaimana cara melakukan pengecasan? Mesti teman-teman banyak yang nanya nih. Caranya adalah yang pertama kita adjust stroke dari turnion shaft nomor 1 ini. Kita adjust teman-teman ya, menggunakan kunci aja, kunci 19 atau 17 saya lupa. Kemudian lakukan ya pengecasan ini nomor 2 sini, kita putar 1 not sampai dengan 1 klik gitu ya. Klik itu aja teman-teman ya. Kita tinggal kencangkan aja, kemudian kita rilis lagi. Caranya biasanya sih kalau saya putar sebanyak 1 not sampai dengan posisi bolnya itu stop. Kemudian kita putar kembali 3 klik ya. Kita mentokkan dulu, klik, kemudian kita mundurkan lagi 3 klik, tek. Kemudian kita cek untuk parking brake-nya kembali. Gitu guys, sangat mudah lah. Kemudian lanjut masih banyak nggak ya? Oh, satu lagi nih. Kemudian cek adjustment slip load for dry tape cut for blade rotation gear. Jadi kalau untuk yang tipe kering, kita lakukan adjustment slipnya. Caranya ya kita blade-nya posisinya seperti ini teman-teman ya. Artinya kita ngecek slipnya ini teman-teman ya. Kita pentokkan blade-nya agar unitnya tidak bisa berputar. Kalau ketika kita seperti ini, kita maju kemudian berputar, artinya sudah terjadi slip dan perlu kita lakukan adjustment atau penggantian. Seperti itu teman-teman, simple sekali caranya ya. Oke, kalau teman-teman mau caranya saya coba jelaskan ya. Caranya seperti itu teman-teman. Kendorkan bolt nomor 1, kemudian remove cover nomor 2, cover lepas artinya cover atas, kemudian push blade ke tanah ya biar tidak berputar stikernya, dan check up front wheel. Nah, jadi terangkat posisinya atas seperti ini teman-teman, posisinya terangkat kan. Kemudian ini metode checking lowerkan ya, teman-teman udah tahu lah cara ngecek, tinggal kita turunkan blade-nya kemudian sampai front wheel-nya terangkat ya. Setelah itu ya teman-teman posisikan operasikan blade rotating lever ke arah kiri sampai dengan nanti kita tahan menggunakan sebuah balok atau tanggul atau apa slipnya. Kemudian jika sliding noise terdengar ketika blade turn berputar, nah artinya terjadi slip. Seperti itu teman-teman ya. Jika ada slip dan terdengar noise ketika blade putar pada saat yang sama secara vertical shaft and holder, ini akan akan terdengar bunyi nanti ya. Kemudian kembalikan lagi blade rotating controlnya ke posisi netral dan stop untuk melakukan penyetopan. Kemudian pada saat kondisi ini kendorkan ya bolt nomor 3 ini, remove holder nomor 4, kemudian ambil SIM-nya, kemudian pasang kembali untuk bolt dan holdernya. Kita lakukan pengetesan slip sini tanpa menggunakan SIM, artinya teman-teman ya, untuk mengecek slip dari circle reverse-nya. Tuh, saya ulangi untuk metode pengecekannya ya. Yaitu kita lepas dulu holdernya, ini metode checking slipnya. Kita lepas cover atas, kemudian kita lepas bolt-boltnya, kita lepas SIM-nya, kemudian kita cek slip ya. Kita putar stiker reverse-nya dan posisi ditahan. Ketika terdengar bunyi snit, berarti terjadi kausan. Bagaimana kita melakukan pengecasannya? Pengecasannya sebenarnya ini dengan menggunakan SIM teman-teman ya. Jika klat
tidak slip. Nah, kendorkan nomor 3, remove holder, kemudian tambahkan 0,2 mm ya untuk SIM-nya, tambahkan 1 sebesar 0,2 mm. Kemudian kencangkan kembali, kemudian ulangi lagi untuk pengecekan SIP-nya. Kemudian selanjutnya jika terjadi slip di sini teman-teman, kebalikannya ya, ambil, kurangin SIM-nya. Kemudian kita pasang kembali holdernya untuk mengecas slip dari circuit reverse-nya. Jadi kalau kita tambahkan itu artinya kondisinya tidak slip, malah jika kita kurangi SIM-nya maka untuk mengurangi slip. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya nanti kita masuk ke pembahasan servis 1000. Terima kasih dan ikutin video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.